Lester Burnham adalah seorang pekerja kantoran yang tak lagi memiliki semangat. Ia berkarir di sebuah perusahaan majalah. Lester telah bekerja selama 14 tahun di sana, dan ia sangat membenci pekerjaannya. Lester kini juga tak bahagia lagi dalam pernikahannya dengan Caroline, seorang agen real estate yang sangat ambisius dan perfeksionis. Putri mereka berusia 16 tahun bernama Jen. Jen rupanya paham betul dengan ketidakharmonisan kedua orang tuanya dan merasakan suasana rumah yang tidak nyaman. Dan itu membuat Jen membenci ayah serta ibunya. Selain itu, Jen juga tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri. Padahal secara natural, ia memiliki penampilan yang unik, tapi Jen selalu menutupinya karena takut menjadi orang yang berbeda. Lester memiliki tetangga pasangan gay yang cukup ramah, yaitu Jean Almayer dan Jim Berkeley. Di tengah kejenuhannya pada pekerjaan, Lester harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya berpeluang akan dipecat oleh perusahaannya yang sedang menerapkan efisiensi. Kabar itu diterima Lester setelah ia dipanggil oleh bosnya yang bernama Brad. Lester kemudian menyampaikan berita itu kepada Caroline saat perjalanan pulang dari kantor. Caroline lalu mewanti-wanti suaminya supaya jangan sampai jadi pengangguran. Saat itu Lester dan Caroline melihat kalau mereka kedatangan tetangga baru. Caroline sungguh jengkel mengetahui bahwa saingannya sesama agen real estate telah berhasil menjual rumah tersebut. Dengan jumawa Caroline berkata, bila saja ia yang menjual rumah itu, pasti akan laku dalam 1 bulan saja. Lester kemudian menertawai istrinya dan mengatakan kalau tetangga mereka dulu tidak suka dengan Caroline. Kehidupan keluarga Lester memang jauh dari kata harmonis. Ketika mereka makan malam, Jen sungguh tak menyukai ibunya yang selalu memutar sebuah lagu pengiring yang sama setiap hari. Dengan ketus Caroline menjawab, bila kau bisa membeli makanan dan memasaknya seperti aku, kau boleh memutar lagu apapun yang kau mau. Lester kemudian menyusul Jen yang pergi karena tersinggung ucapan Caroline. Lester mencoba mengajak anaknya untuk mengobrol, tapi Jen juga tidak menyukai ayahnya. Ia menganggap upaya Lester untuk mendekatinya akan sia-sia, karena sudah lama mereka tak pernah saling bicara. Lester dan Jen tidak tahu bila keberadaan mereka sedang direkam oleh seorang anak laki-laki bernama Ricky, yang tak lain adalah tetangga baru mereka. Caroline memulai harinya dengan bersiap-siap menjual sebuah rumah. Ia melihat rumah di depannya telah laku dijual oleh seorang agen real estate paling sukses bernama Buddy Ken. Caroline sungguh iri melihatnya. Hari itu lagi-lagi bukanlah hari yang beruntung untuk Caroline. Dari semua calon pembeli, tak ada satupun yang berminat dengan rumah yang ditawarkan oleh Caroline, dan itu membuatnya sangat frustasi. Malamnya, Caroline memaksa Lester untuk menemaninya menonton Jen yang akan tampil sebagai cheerleader. Meski enggan, Lester berusaha menjadi orang tua yang suportif. Tapi di sana, ia diam-diam malah jatuh cinta pada teman anaknya sendiri yang bernama Angela. Lester pun nampak berkenalan dengan Angela. Ia bersikap sangat ramah pada teman putrinya itu, dan Jen sungguh tidak suka melihat tatapan ayahnya kepada Angela. Dan memang benar, Lester tidak bisa menghilangkan sosok Angela dari pikirannya. Ia telah jatuh cinta pada gadis itu dan sangat terobsesi untuk memilikinya. Sementara itu, dalam perjalanan pulang mengantar Jen, Angela selalu mencerminkan dirinya sebagai gadis nakal dan seksi yang diidamkan oleh para lelaki. Hampir semua cowok terkenal di sekolah sudah tidur denganku, ucap Angela. Dan Jen sendiri selalu sabar mendengarkan ocehan Angela yang selalu membanggakan dirinya. Saat itu Jen tanpa sengaja melihat Ricky yang sedang merekamnya. Meski menampakkan wajah marah kepada Ricky, tapi ketika sampai di kamarnya, Jen tersenyum mengetahui ada seorang laki-laki yang perhatian terhadapnya.
Paginya, Lester secara diam-diam masuk ke dalam kamar putrinya dan mencari nomor telepon Angela. Mengetahui Jane akan muncul, Lester pun bergegas kabur. Tak lama Angela menelpon balik karena nomor telepon rumah Jane baru saja menghubunginya. Jane benar-benar jijik saat menduga sang ayahlah orang yang telah menelpon Angela tadi. Sementara itu, lagi-lagi Ricky secara diam-diam merekam Jane. Aktivitasnya terhenti ketika sang ibu memanggilnya untuk sarapan. Ayah Ricky yang bernama Frank Fitz adalah seorang pensiunan militer yang sangat disiplin dan selalu menerapkan aturan ketat yang harus dipatuhi keluarganya. Ricky sendiri adalah anak yang dianggap aneh oleh teman-teman sebayanya. Ricky bercita-cita hidup bebas dan lepas dari semua aturan Frank. Ricky diam-diam berjualan obat terlarang dan selalu mengkonsumsinya. Ia juga suka merekam seluruh momen dalam hidup. Bahkan Ricky mengagumi sampah melayang yang ia rekam. Bagi Ricky, kejadian itu terlalu indah bila dilewatkan. Pagi itu pasangan Gate tetangga mereka datang memberikan hadiah salam perkenalan pada keluarga Frank. Frank menyambut mereka dengan wajah sinis. Dan setelahnya, Frank mengatakan kepada Ricky bahwa ia sangat benci dengan orang-orang yang memiliki kelainan orientasi. Di sekolah, Ricky dengan percaya diri menghampiri Jane yang sedang mengobrol dengan Angela. Tapi Angela sangat tidak suka melihat Ricky yang dianggapnya sebagai anak aneh datang mendekati mereka. Saat itu Jane meminta Ricky untuk tidak menguntitnya. Ia tak ingin ada seorang psycho masuk dalam hidupnya. "Aku tak akan melukaimu, kau sangat menarik bagiku," ucap Ricky kepada Jane. Malamnya di sebuah pesta pertemuan para agen real estate, Caroline memaksa suaminya untuk ikut menemani sebagai sebuah pencitraan bahwa mereka pasangan bahagia. Tapi ketika Caroline bertemu dengan Buddy Ken, mereka malah asik mengobrol berdua dan melupakan Lester yang minum sendirian. Namun tanpa disangka, Lester bertemu dengan Ricky yang bekerja sebagai pelayan di pesta itu. Lalu di sudut yang berbeda, nampak Caroline yang mulai hanyut dalam obrolannya dengan Buddy dan membuat mereka mulai saling jatuh hati. Sementara itu, Ricky berterus terang kepada Lester bahwa pekerjaannya sebagai pelayan hanyalah topeng untuk menutupi pekerjaannya yang lain, yaitu menjual obat-obatan terlarang. Dan ia mempersilahkan Lester menghubunginya jika ingin mengkonsumsinya lagi. Saat itu Lester terlihat tertawa lepas dan melupakan beban hidupnya karena efek bahagia dari obat terlarang yang dihisapnya. Hingga Caroline datang mencari suaminya dan mengajak Lester untuk pulang. Dan di rumah, Jane nampak sedang bersama Angela yang berniat menginap di sana. Saat mendengar suara mobil orang tuanya datang, Jane mengajak Angela untuk segera ke kamar, tapi Angela menolak. Ia sadar bila Lester menyukainya. "Aku ingin menyapa ayahmu dulu," ucap Angela dengan nada menggoda. Malamnya, diam-diam Lester nampak berdiri di depan pintu kamar Jane. Ia menguping obrolan antara putrinya dan Angela. Lester mendengar Angela memujinya yang dikatakan cukup tampan di mata Angela. Apalagi bila otot-otot Lester dilatih, ia akan tampak semakin gagah dan menggairahkan, ucap Angela. Tiba-tiba terdengar suara dari arah luar kamar. Jane dan Angela melihat kobaran api yang bertuliskan nama Jane. Pastilah itu ulah Ricky yang semakin tergila-gila dengan sosok putri Lester tersebut. Sementara itu di seberang kamar, lagi-lagi Ricky nampak sedang merekam mereka secara diam-diam. Dan saat itu, tanpa sengaja ia juga merekam Lester yang sedang melatih ototnya di ruang gudang. Tak lama terdengar suara Frank mengetuk pintu. Ia rutin meminta sampel air seni Ricky 6 bulan sekali untuk memastikan putranya bersih dari obat-obatan terlarang. Tapi saat itu Ricky beralasan bila ia baru saja ke kamar mandi dan meminta waktu kepada ayahnya hingga esok pagi. Berselang beberapa saat, nampak Ricky yang mengeluarkan sebotol air seni beku dari dalam kulkasnya.
Lester kini semakin giat berolahraga, melatih ototnya supaya memiliki tubuh gagah yang diidamkan oleh Angela. Hari itu tanpa sengaja ia berpapasan dengan pasangan gay tetangganya, dan Frank yang menyaksikan itu sungguh jijik dibuatnya. Kemudian Lester yang saat itu bertemu dengan Ricky mengatakan bila ia ingin meminjam kaset film yang kemarin mereka bicarakan saat di pesta. Ricky pun langsung paham apa maksud Lester. Di kamar, Lester melihat sebotol urin yang ia yakini milik Ricky. Ricky lalu menceritakan tentang ayahnya yang selalu rutin mengecek urinnya. "Itu bukan urinku," ucap Ricky. Ternyata salah satu pelanggan Ricky adalah perawat di rumah sakit anak-anak. "Dia tidak perlu membayar saat menginginkan obatku yang kujual. Cukup ditukar dengan air seni bersih milik anak-anak dari rumah sakit tersebut," ucap Ricky kepada Lester. Suatu hari Caroline mendengar suara Lester yang sedang berolahraga, satu hal yang sebelumnya tak pernah dilakukan oleh suaminya. Di situ Caroline juga melihat bila kini Lester mengkonsumsi obat terlarang. Ia langsung memaki suaminya. Tapi sekarang Lester telah berubah. Ia tak lagi diam saat Caroline berbicara kasar kepadanya. Lester pun balas memaki. Singkat cerita, Lester dipanggil untuk menghadap bosnya. Ia secara resmi dipecat oleh perusahaan. Lester tak keberatan, asalkan perusahaan memberikan kompensasi sejumlah uang yang diinginkannya. Kalau tidak, rahasia kebusukan Brad yang suka main perempuan dengan memakai uang perusahaan akan dibongkar oleh Lester. Sementara itu di sudut yang lain, diam-diam Caroline melakukan sebuah pertemuan dengan Buddy dan hubungan itu berlanjut ke sebuah hotel kecil di pinggir kota. Dan di sekolah, Ricky memberanikan diri mengajak Jen untuk pulang bersama dan secara mengejutkan Jen menerimanya. Meski habis dipecat, Lester pulang dengan wajah riang gembira. Ia lalu datang ke gerai cepat saji dan melamar menjadi pelayan restoran di sana. Lalu di tempat yang lain, terlihat Jen dan Ricky yang sedang berjalan kaki. Mereka mengobrol sangat akrab. Jen merasa nyaman dan cocok dengan Ricky. Ricky bercerita bila ia senang merekam sesuatu. Ia bisa menemukan keindahan di tempat dan benda yang tak terduga. Ricky kemudian mengajak Jen ke rumahnya dan mengenalkan Jen pada Barbara, ibunya, yang memiliki gangguan psikis. Selanjutnya Ricky mengajak Jen masuk ke dalam ruang kerja Frank. "Ayahku pasti akan memukuliku jika tahu kita berada di ruangannya," ucap Ricky. Di sana Ricky menunjukkan beberapa koleksi senjata milik Frank. Ricky kemudian menawarkan Jen untuk menonton video hasil rekamannya yang dianggap Ricky sangatlah indah. Sebuah video kantong plastik yang menari karena tertiup angin. Malam itu Jen yang pulang terlambat untuk makan malam harus menyaksikan pertengkaran ayah dan ibunya di meja makan. Caroline tidak suka dengan Lester yang kini jadi pengangguran dan mengetahui bahwa dirinya kini menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Sementara Lester benci dengan Caroline yang lebih suka melihat suaminya menjadi tawanan perusahaan dan tak lagi pernah menghormati suaminya. Jen nampak kembali ke kamar dan merasa dirinya makin tak bahagia berada di tengah-tengah orang tua yang gila. Ia lalu melihat Ricky sedang merekamnya. Tiba-tiba Frank muncul dan memukuli putranya itu. Frank marah kepada Ricky yang telah lancang masuk ke dalam ruang kerjanya. Di suatu hari, Caroline terlihat sedang memulai hobi barunya, yaitu menembak. Buddy yang menyarankannya. "Dengan hobi itu, kita bisa melepaskan beban di kepala," begitu saran Buddy. Caroline pulang dan mendapati ada sebuah mobil baru terparkir. Ia sangat marah saat tahu bila Lester menghambur-hamburkan uang pesangonnya untuk membeli sesuatu yang tak penting. Pertengkaran pun kembali terjadi di antara mereka. Sementara di sudut yang lain, Jen terlihat sedang bersama Ricky. Mereka bertukar cerita tentang kepahitan memiliki orang tua yang tak peduli pada kebahagiaan anak-anaknya. Ricky lalu bertanya kepada Jen, "Apakah aku perlu melenyapkan Lester?"
Di satu hari di mana Lester tidak akan pernah menyangka bahwa tragedi bakal menimpa dirinya. Hari itu ia tampak sehat, tubuhnya kini makin bugar dan berotot. Saat itu Jen meminta izin kepada ibunya kalau Angela berencana menginap lagi. Ada binar bahagia di wajah Lester, dan Jen menyadari itu. Selanjutnya terlihat Ricky pamit kepada Frank kalau ia akan ikut dengan mobil Nyonya Lester bersama Jen pergi ke sekolah. Frank menaruh curiga ketika melihat Lester memberi kode kepada Ricky untuk segera menghubunginya. Ia sungguh khawatir menyaksikan kedekatan Lester dan Ricky beberapa hari belakangan ini. Tak lama kemudian, ia masuk ke dalam kamar Ricky. Lalu Frank menemukan sebuah video hasil rekaman Ricky yang memperlihatkan Lester sedang berolahraga dengan bertelanjang dada di ruang gudangnya. Akhirnya sebab video itu, Frank semakin yakin bahwa Ricky telah menjalin hubungan terlarang dengan Lester. Sementara itu di sore hari di sebuah restoran cepat saji tempat di mana Lester bekerja, ia mendengar suara Caroline sedang bersama seorang pria memesan makanan di layanan drive-thru, dan benar saja, Lester memergoki istrinya sedang bermesraan dengan Buddy. Merasa sudah tertangkap basah oleh suami Caroline, Buddy akhirnya memutuskan meninggalkan Caroline karena khawatir citranya yang telah ia bangun akan rusak. Apalagi biaya perceraian sangatlah mahal. Saat itu Caroline pun hanya bisa menangis dan tak bisa menolak keputusan Buddy. Dan di rumah, Lester yang sedang berolahraga terlihat mengirim pesan singkat kepada Ricky melalui pager. Frank yang melihatnya tentu saja curiga. Dari seberang jendela, ia pun mengawasi putranya yang ketika itu berada di rumah Lester. Sedangkan Jen terlihat dalam perjalanan pulang ke rumah dengan Angela yang ikut bersamanya. Jen masuk dan mendapati ayahnya sedang berada di dapur. Sementara Angela terkejut melihat perubahan pada otot-otot Lester. Ia pun mendekati ayah Jen itu lalu menggodanya. Kemudian di rumah yang berbeda, Frank duduk menunggu Ricky di dalam kamar. Tanpa berpanjang lebar, ia langsung bertanya dibayar berapakah Ricky untuk jasanya menjadi gigolo. Ricky pun hanya tertawa saat menyangkal tuduhan sang ayah. Tapi ketika Frank terus-menerus menuduh Ricky, akhirnya Ricky memilih mengakui tuduhan ayahnya. Karena Ricky tahu seberapa besar ia membela dirinya, Frank hanya akan mempercayai apa yang dia yakini. Frank lalu mengusir Ricky dari rumah. "Lebih baik aku mati daripada melihat kau menjadi banci jahanam," ucap Frank kepada Ricky. Selanjutnya di tengah jalan dalam guyuran hujan, Caroline berhenti sejenak. Ia benar-benar sudah muak dengan kehidupan pernikahannya. Ia merasa bahwa dirinya tidak boleh terus-menerus jadi korban bila Lester masih ada bersamanya. Caroline kemudian terlihat mengambil pistol dari laci dashboard mobil dan bersiap membawanya ke dalam rumah. Sementara itu, Jen nampak begitu marah kepada Angela yang terus menggoda ayahnya. Ia lalu memilih memutuskan pertemanan dengan Angela. Tak lama kemudian, Ricky datang mengetuk pintu. Ia mengajak Jen kabur keluar kota. Jen pun setuju. Angela yang mendengar itu berusaha meyakinkan Jen bila Ricky itu gila dan sangat aneh. Jen tentu saja marah karena Angela telah menghina Ricky. Jen dan Ricky balik menghina Angela. Mereka mengatakan bahwa Angela hanyalah perempuan biasa membosankan yang tak memiliki kelebihan apa-apa. Kemudian di sudut lain, nampak Frank yang berjalan mendatangi Lester yang sedang berolahraga di ruang gudangnya. Alih-alih marah kepada Lester, Frank malah memeluk tetangganya itu sambil menangis terseduh-seduh. Lester pun berusaha menenangkannya, tapi ketika Frank berupaya mencium Lester, Lester menolak dengan baik-baik. "Aku tidak seperti itu," ucap Lester. Merasa ditolak, Frank lalu memilih pergi dari sana. Selanjutnya Lester yang terlihat sedang berada di dapur, tiba-tiba mendengar suara tangisan Angela yang sedang duduk di ruang tengah.
Malam ini adalah malam terburukku, ucap Angela. Lester berjalan mendekati Angela dan impian Lester untuk mencium Angela akhirnya terwujud juga. Kau adalah makhluk terindah yang pernah kulihat, rayu Lester terhadap Angela. Sementara Caroline masih dalam perjalanannya menuju rumah dan Jen masih berada di kamarnya bersama Ricky, Lester terus melancarkan aksi cabulnya bersama Angela. Hingga kemudian Angela akhirnya berterus terang bahwa ini adalah pengalaman pertamanya. Kesombongan yang selama ini sering ia katakan kepada Jen bahwa ia sudah tidur dengan banyak lelaki adalah sebuah kebohongan semata. Itu ia lakukan karena ketidakpercayaan diri yang Angela miliki. Lester tentu terperanjat mengetahui bila Angela masihlah suci. Ia pun membatalkan niatnya bercinta dengan Angela dan memeluk Angela sambil berkata, "Carilah pria beruntung yang kau cintai." Tiba-tiba saja Lester teringat dengan Jen. Lester lalu bertanya tentang kabar Jen kepada Angela. "Dia sangat bahagia dan kini sudah menemukan cintanya," ucap Angela. Mendengar bahwa putrinya kini telah bahagia, Lester pun turut senang. Sementara Angela pamit ke kamar mandi, Lester mengambil sebuah foto lawas keluarganya. Ia merindukan masa-masa bahagia itu, di mana ia, Caroline, dan Jen masih saling mencintai. Saat itu Lester tidak tahu bahwa di belakang ada seseorang yang sedang berjalan ke arahnya. Suara letusan pistol malam itu telah memecah keheningan, mengagetkan Jen dan Ricky yang sedang berada di kamar, mengagetkan Angela yang sedang berada di kamar mandi, dan membuat Caroline terkejut atas kematian suaminya. Ia menangis memeluk baju-baju Lester yang tergantung di lemari. Sementara di rumah berbeda, Frank masuk ke dalam ruang kerjanya dengan baju berlumuran darah. Dendam akibat sebuah penolakan yang diterimanya membuat Frank gelap mata dan tega melenyapkan nyawa tetangganya itu. Menjelang kematiannya, Lester mengenang 3 momen bahagia dalam hidupnya, yaitu ketika ia kecil, Caroline, dan juga Jen putrinya.